Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Mujib, mahasiswa IBN Tegal, Prodi PKMI semester 4. Di sini saya akan menyampaikan satu materi tentang langkah-langkah evaluasi pembelajaran. Sebelum saya mulai, saya alangkah baiknya karena masih dalam keadaan Idul Fitri atau masih dalam bulan Syawal, saya pribadi mewakili teman-teman PKMI 4 mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan mulai materi ini. Tahap-tahap evaluasi pembelajaran. Sebelum evaluasi pembelajaran dilaksanakan, seorang evaluator itu orang yang melakukan evaluasi itu harus melakukan persiapan secara cermat. Tahap-tahap yang dilakukan sebelum evaluasi pembelajaran itu secara umum ada 3. Yang pertama persiapan, yang kedua pelaksanaan, yang ketiga pengelolaan hasil. Nah, di sini saya akan menjabarkan ketiga tahap-tahap tersebut. Yang pertama, perencanaan dan perumusan kriterium. Apa itu perencanaan? Adalah proses penentuan tujuan atau sasaran yang hendak dicapai dan menetapkan jalan dan sumber yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu seefisien dan seefektif mungkin. Merencanakan pada dasarnya menentukan kegiatan yang hendak dilakukan pada masa depan. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengatur berbagai sumber daya agar hasil yang dicapai sesuai dengan yang diharapkan. Dalam perencanaan dan perumusan kriterium, hal-hal yang mencakup di dalamnya adalah perumusan tujuan evaluasi, menentukan metode dan bentuk teks, merencanakan waktu evaluasi, melakukan uji coba tes, dan mengatur validitas dan reliabilitas sebelum digunakan. Selanjutnya, yang dapat kita lakukan dalam taraf perencanaan ini ialah soal-soal yang berhubungan dengan pertanyaan untuk evaluasi yang akan kita dipergunakan kemudian. Yang paling penting kita lakukan dalam taraf perencanaan ini ialah berupa kaliah. Dalam 1 tahun kita harus mengadakan evaluasi untuk mengambil keputusan mengenai soal tersebut. Pertimbangan yang harus kita utamakan ialah kelengkapan gambaran tentang pertumbuhan para siswa dalam kecakapan yang kita ajarkan. Artinya jumlah yang akan kita tetapkan mengenai evaluasi yang akan kita adakan dalam jangka waktu 1 tahun itu kita hubungkan dalam tujuan memperoleh gambaran yang lengkap mengenai kemajuan yang akan dicapai oleh para siswa selama jangka waktu 1 tahun pula. Langkah selanjutnya, pengumpulan data. Pengumpulan data dimaksudkan untuk memperoleh informasi tentang keadaan objek dan dengan menggunakan alat yang telah diuji cobakan. Untuk mengumpulkan data dapat menggunakan metode tes tulis, tes lisan, dan tes tindakan yang akan dibicarakan tersendiri. Langkah-langkah pengumpulan data. Yang pertama, langkah-langkah pengumpulan data. Data rumusan tentang tugas kita sebagai seorang pengajar dalam suatu usaha pendidik menghasilkan suatu ketentuan tentang tujuan yang harus kita capai dengan materi yang kita ajarkan. Yang kedua, menentukan cara-cara yang harus kita tempuh untuk memperoleh setiap jenis data yang kita butuhkan. Adapun dalam pemilihan cara yang akan kita tempuh untuk memperoleh satu data biasanya ditentukan secara teori atau pandangan yang telah
yang kita atur secara standar atau tidak. Selanjutnya, pemilihan alat yang akan dipergunakan dalam pengumpulan data. Biasanya pengetahuan mengenai alat-alat yang telah tersedia akan merupakan suatu pegangan yang sangat berguna dalam pengumpulan data. Selanjutnya, versifikasi data. Pada tahap ini, data yang terutama membutuhkan verifikasi ialah data yang kita terima dari pihak lain mengenai orang yang sedang dievaluasi. Jadi bukan data yang kita peroleh sebagai hasil observasi kita sendiri terhadap orang sedang dievaluasi tadi. Pertanyaan ini tentu saja tidak berarti bahwa setiap data yang kita kumpulkan sendiri dapat dianggap sebagai data yang sudah pasti terjamin kebaikannya. Tentu saja kemungkinan selalu ada bahwa data yang kita peroleh sebagai hasil yang dari pemeriksaan langsung terhadap orang yang dievaluasi, yang kita sebut data yang berasal dari sumber pertama, mengandung pula kesalahan-kesalahan. Banyaknya faktor yang dapat menyebabkan masuknya data yang mengandung kesalahan-kesalahan ini, tetapi oleh karena itu selalu menyadari baik buruknya setiap data yang dipergunakan untuk memperoleh data langsung dari otak yang bersangkutan tadi. Karena dalam evaluasi yang baik, kita selalu berusaha untuk hanya mempergunakan alat-alat sebaik-baiknya yang tersedia bagi kita. Pengolahan data. Fungsi pengolahan data yang telah disajikan hingga sekarang ini. Jelaslah fungsi pengolahan data. Jelaslah fungsi pengolahan data dalam proses evaluasi yang perlu disadari benar-benar dalam taraf pembicaraan sekarang ini ialah bahwa untuk memperoleh gambaran yang selengkap-lengkapnya tentang diri orang yang sedang dievaluasi, langkah pengolahan data ini merupakan keharusan. Jadi hal ini berarti bahwa tanpa kita olah dan diatur terlebih dahulu, data yang itu sebenarnya tidak dapat menceritakan suatu apapun kepada kita. Makna yang sebenar-benarnya baru akan kita peroleh keterangan-keterangan yang datang dari sebagai berbagai pihak. Kita adakan pengolahan, dan pengolahan dalam arti kata kita gabungkan kita satu-satukan yang akan kita anyam, seolah-olah kita kombinasikan, barulah akan kita peroleh gambaran data tersebut yang akan kita ketahui maknanya. Penafsiran data. Tahap ini merupakan verbalisasi atau pemberian makna dari data yang kita olah, sehingga tidak akan terjadi penafsiran overstatement maupun penafsiran understatement. Kalau kita perhatikan segenap uraian yang telah disajikan mengenai tahap data tadi, akan segera tampak bahwa misalkan tahap penafsiran dari tahap pengolahan sebenarnya merupakan suatu pemisahan yang terlalu dibuat-buat. Memang dalam praktek keduanya tahap ini tidak dipisahkan. Kalau kita melakukan satu pengolahan terhadap kumpulan data, dengan sendirinya kita akan memperoleh tafsir makna data yang kita hadapi. Terima kasih dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan dalam menyampaikan materi. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.